Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di kelas hari ini. Nah, apa kabarnya anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, Ibu harap anak-anak semua tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kelas hari ini. Nah, jika kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu organ gerak, kemudian bagaimana hewan bergerak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas atau mengenal lebih dalam mengenai alat gerak pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini agar kita dapat lebih memahami mengenai alat gerak manusia berupa otot dan tulang. Nah, alat gerak yang pertama adalah tulang. Nah, sebelum kita membahas mengenai tulang sebagai alat gerak manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai rangka penyusun tubuh manusia. Nah, gambar di samping adalah gambar dari rangka. Nah, ada yang tahu apa itu rangka? Tepat sekali, rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Nah, kemudian apa sih fungsi dari rangka? Nah, fungsi rangka yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif atau tulang. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk menegakkan tubuh. Bisa kita bayangkan bagaimana jika di dalam tubuh kita tidak terdapat tulang atau rangka. Mungkin tubuh kita tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas, dan sebagainya. Maka dari itu, peran rangka dan tulang ini sangat berperan penting dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada fungsi yang ketiga yaitu tempat melekatnya otot. Seperti yang telah Ibu jelaskan di pertemuan minggu lalu, bahwa tulang ini bisa bergerak jika dipengaruhi oleh otot. Nah, kemudian fungsi yang keempat yaitu melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti usus, jantung, dan lain-lain. Rangka manusia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rangka kepala. Nah, gambar di samping ini menunjukkan gambar dari rangka kepala. Rangka kepala ini juga tersusun dari tulang-tulang seperti tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, kemudian tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, dan sebagainya. Nah, tulang-tulang ini juga memiliki fungsi. Nah, fungsi yang pertama ini melindungi organ gerak vital seperti mata dan otak. Nah, kemudian memberi bentuk wajah, dan yang ketiga membantu ketika kita makan dan berbicara. Kemudian bagian rangka yang kedua yaitu rangka badan. Nah, gambar di samping ini adalah gambar dari rangka badan. Nah, rangka badan ini tersusun dari tulang-tulang. Yang pertama ada tulang selakang, kemudian tulang leher, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Kemudian rangka yang ketiga yaitu rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama rangka anggota gerak bagian atas, dan yang kedua rangka anggota gerak bagian bawah. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai rangka anggota gerak bagian atas. Nah, rangka anggota gambar di samping ini menunjukkan gambar dari rangka anggota gerak bagian atas. Rangka anggota bagian gerak atas ini tersusun dari yang pertama tulang hasta yang sejajar dengan kelingking, kemudian tulang pumpil yang sejajar dengan ibu jari, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Kemudian rangka anggota gerak yang kedua yaitu anggota gerak bagian bawah. Anggota gerak bagian bawah ini terdiri dari
tulang paha, kemudian tulang kering, tulang betis, kemudian tulang tempurung lutut, tulang telapak kaki, kemudian pergelangan kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini kita telah selesai mempelajari mengenai alat gerak pasif berupa tulang. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai alat gerak aktif. Nah, ada yang tahu dan masih ingat apa itu alat gerak aktif? Tepat sekali, alat gerak aktif pada manusia itu yaitu otot. Alat gerak aktif atau otot. Nah, alat gerak aktif atau otot ini adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tubuh sehingga suatu organisme atau individu itu dapat bergerak. Nah, otot ini memiliki fungsi. Kemudian apa sih fungsi dari otot ini? Nah, fungsi otot yang pertama yaitu untuk menggerakkan tulang sehingga kita dapat bergerak, berjalan, kemudian melakukan aktivitas, berlari, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menggerakkan organ tubuh bagian dalam seperti jantung, kemudian usus, lambung, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh kita yang terdiri atas zat-zat seperti nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian otot ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otot polos. Otot polos. Nah, otot polos ini memiliki ciri-ciri. Nah, yang pertama, waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Kemudian yang kedua, bentuk dari otot polos ini gelendong. Kemudian ciri yang ketiga terletak pada organ dalam. Kemudian yang kelima, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian yang kelima, pergerakan dari otot polos ini adalah lambat dan mudah lelah. Kemudian yang terakhir, otot polos ini bekerja dengan sendirinya, jadi tidak dipengaruhi oleh otak. Kemudian otot yang kedua yaitu otot lurik. Nah, otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, kemudian otot lurik ini juga disebut sebagai otot rangka. Ada yang tahu mengapa otot lurik disebut otot rangka? Tepat sekali, karena otot lurik ini menempel pada rangka. Kemudian dinamakan otot rangka karena adanya sisi gelap dan terang yang saling berselang-seling. Kemudian otot lurik ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bentuknya silindris dengan garis gelap dan terang. Kemudian yang kedua melekat pada rangka. Kemudian yang ketiga bekerja secara sadar dan diperintahkan otak. Jika tadi otot polos tidak diperintahkan oleh otak, nah otot lurik ini dipengaruhi oleh otak. Kemudian yang keempat ini bekerjanya cepat, mudah, dan mudah lelah. Kemudian yang kelima yaitu bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Seperti itu. Kemudian otot yang ketiga yaitu otot jantung. Nah, otot jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, ciri dari otot jantung ini yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Kemudian yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia atau tanpa diperintahkan oleh otak. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.